Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kita. Perkenalkan, nama saya Adelvi Muskararun dari S1 Pendidikan Tatap Muka. Lalu teman saya. Perkenalkan, nama saya Mirda Diaisnaningrum dari program studi D3 Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa dari D3 Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Saskia Wardani dari Prodi D3 Tata Busana. Lalu teman kami bernama Ayun Tria Nur Aidina dari D3 Tata Busana. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil laporan diskusi. Bentar. Resume jurnal dengan berjudul Konsep Manusia dalam Al-Quran dan Implementasinya terhadap Konstruksi Pendidikan Islam. Al-Quran adalah pedoman petunjuk bagi manusia serta menjadi kitab untuk umat manusia. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejalan dengan masuk berkembangnya ajaran agama Islam pada abad 13 Masehi. Pada saat Islam masuk ke Indonesia, disitulah saat kekuasaan imperialisme di Indonesia. Lalu terjadilah akulturasi abnormal dengan penjajah dan agama Islam, dan lahirlah dikotomi ilmu pengetahuan. Lalu terlibat juga dengan liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Dampaknya adalah pendidikan menjadi sebuah bisnis yang tidak mengemban misi sosial perubahan kultur di masyarakat, tetapi misi bisnis global. Jutaan masyarakat tidak dapat mengemban pendidikan yang lebih baik. Problematika selanjutnya adalah terdapat sistem pendidikan yang bersifat parsial, yaitu menempatkan pendidikan sebagai sistem mekanik dengan penuh tambalan dan sulaman, menambah bagian-bagian pendidikan yang mengalami permasalahan. Satu, kata insan. Penamaan manusia dengan kata insan dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Ibnu Manzur menyamakan kata insan, ins, unas, dan anas, semuanya bersumber dari akar kata anas yang memiliki 3 makna. Pertama, bermakna jina, lawan kata liar. Kedua, bermakna melihat. Dan ketiga, bermakna mengetahui. Kata insan selain bermakna melihat, liar, dan mengetahui, juga bisa bermakna minta izin. Kata insan juga digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan proses kejadian manusia sesudah Adam. Kejadiannya mengalami proses yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. 2. Kata Anas. Penamaan kata Anas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 53 surat. Kata ini berarti kelompok manusia. Ia terambil dari kata An-Naus yang berarti gerak. Ada juga yang berpendapat bahwa ia terambil dari kata unas yang akar katanya berarti nampak. Kata anas digunakan Al-Quran dalam arti jenis manusia. Jika dilihat dari pengelompokan penggunaan kata anas, beberapa persoalan tampaknya manusia berkonotasi sebagai objek atau sasaran pembicaraan. Segala sesuatu yang diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia ataupun tanpa maksud.
Itulah sebabnya manusia diperintahkan Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut. Itu pada Quran surat Ali Imran ayat 191. Menurut Al-Quran, Allah menciptakan manusia agar ia beribadah kepadanya. Terdapat pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56-57. Dalam konteks ini, beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah beribadah tidak boleh diartikan secara sempit, seperti pengertian yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, yakni terbatas pada aspek ritual seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Akan tetapi, beribadah harus diartikan secara luas, yaitu meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menjalani hidup di bumi ini. Baik yang menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Allah maupun hubungan horizontal manusia dengan manusia dan alam sekitar. Atau yang lebih dikenal dengan istilah habl minallah wa habl min al-nas yang diwujudkan dalam bentuk iman dan amal soleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dinyatakan ada orang yang tekun dan sungguh-sungguh memohon kepada Allah, sehingga pakaiannya compang-camping, rambutnya aut-autan, namun karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya didapat dari cara yang haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkan dalam menjalani kehidupan menuju ke arah positif atau negatif yang dicita-citakannya. Namun Allah telah memberi petunjuk tentang apa yang harusnya dilakukan oleh manusia, dan ia juga diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-10 dan Al-Kahfi ayat 29. Lalu untuk tuliskan masalah yang ditemukan dalam materi dan jurnal yang telah diresum bersama kelompok kecil. Sekarang cari apa? Mencari masalah. Relasi antara terminologi insan, anas, bashar, bani Adam dalam Al-Quran. Masalahnya, bagaimana relasi antara terminologi insan, anas, bashar, bani Adam dalam Al-Quran? Ini jawabannya. Kalau masalahnya bagaimana relasi antara terminologi insan, anas, bashar, bani Adam dalam Al-Quran, berarti jawabannya Kalau yang ini yang ada dua komponen esensial yang dapat membentuk hakikat manusia yang membedakannya dari binatang. Itu bisa nggak?
Kan dia bagaimana? Berarti kita harus cari cara penyelesaiannya. Iya. Ada dua komponen esensial yang membentuk hakikat manusia yang membedakannya dari binatang. Potensi mengembangkan iman dan ilmu. Nih. Terus yang kedua, ini ya. Bagaimana implikasi konsep manusia dalam Al-Quran terhadap pendidikan? Tuh, hilang. Terus kalau bagaimana implikasi konsep manusia dalam Al-Quran terhadap pendidikan? Implikasi itu apa ya? Gabungan. Keterlibatan. Keterlibatan. Berarti keterlibatan konsep manusia. Berarti keterlibatan pendidikan manusia dengan ilmu Al-Quran. Iya. Ya. Kita dulu. Nggak nampak sekarang PPT. Bentar. Tadi yang bagaimana? Yang nomor 1? Apa sekarang? Yang nomor tadi yang mana? Yang ini. Ada 2 komponen. Oh, ini.
Ini kelihatan. Enggak. Lihat kelihatannya apa? Oh, ini. Ini udah kelihatan ya? Udah. Untuk yang kedua, bagaimana implikasi konsep manusia dalam Al-Quran terhadap pendidikan? Jadi, Kan komunikasi itu kan keterlibatan atau keterkaitan kan. iya. Nah, berarti kan yang ditanyakan berarti bagaimana keterkaitan konsep manusia dalam Al-Quran terhadap pendidikan. Sedangkan manusia dapat tumbuh berkembang melalui pendidikan, dan Al-Quran itu menjelaskan dan menjabarkan banyaknya pengetahuan dan pendidikan yang bisa diambil dari ajaran Al-Quran atau ajaran agama Islam. Ngerti nggak, Pak? Gimana ya cara jelasin ini? Berarti gimana? Berarti bagaimana? Sekian dari kelompok kami karena waktu yang dibatasi telah mencukupi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembalinya gimana ini?